Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 41, orang ini juga ada di kota pedang surgawi. Meskipun bakat bela diri yang Xiao Tian sangat hebat, jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri kura-kura raksasa tingkat 2, pada akhir tahun, dia pasti tidak akan menembus peringkat ke-7, kata Hu Xing. Pada saat itu, dia hanya bisa meninggalkan akademi. Pada saat ini, Yang Xiaotian telah kembali ke kediamannya. Akan tetapi, saat tiba di pintu masuk kediamannya, dia bertemu dengan Lin Yuan, kepala balai apoteker kota pedang surgawi. Dari kejauhan, Lin Yuan melihat Yang Xiaotian dan menyapanya, "Tuan muda." Yang Xiaotian berhenti, memperhatikan sikap Lin Yuan, sepertinya dia datang khusus untuk mencarinya. "Tuan Balai Lin." Yang Xiaotian mengepalkan tangannya dan berkata dengan sopan, "Tuan Balai Lin, apakah Anda datang untuk menemui saya?" Lin Yuan mengangguk sambil tersenyum, "Saya berusaha keras untuk mencari tahu kediaman guru Yang dan berharap atas pengertian Anda. Sebagai kepala aula apoteker, tidak akan sulit baginya untuk menggunakan sumber daya aula untuk mencari tahu kediaman seseorang di kota pedang surgawi." Yang Xiaotian penasaran, tidak tahu apa yang dicari Lin Yuan padanya. Begitulah, Lin Yuan mengeluarkan undangan dari dadanya. "Laut Surgawi. Negara sedang mengadakan kompetisi alkemis, dan saya ingin mengundang tuan muda Yang untuk berpartisipasi." Dengan diselenggarakannya kompetisi alkemis di negeri Laut Surgawi, dan Lin Yuan, kepala balai apoteker kota pedang surgawi, yang secara pribadi datang untuk menyampaikan undangan kepada Yang Xiaotian, diperkirakan bahwa di seluruh negeri Laut Surgawi, hanya Yang Xiaotian yang memperoleh kehormatan ini. Yang Xiaotian menerima undangan itu, kompetisi alkemis. Kemudian dia membukanya, dan membaca sekilas isinya. Di dalam undangan itu, ada kata-kata yang ditulis sendiri oleh Lin Yuan dan di bagian bawahnya ada stempelnya. Isinya tidak lebih dari pernyataan bahwa negara Laut Surgawi akan mengadakan kompetisi alkemis dalam 3 bulan dan dengan hormat mengundang Yang Xiaotian untuk hadir. Adapun tempatnya, akan berada di kota pedang surgawi. "Pastikan untuk hadir, Tuan Muda Yang," kata Lin Yuan sambil mengatupkan tangan dan tersenyum. "Nanti saya lihat saja kalau sudah waktunya. Kalau ada waktu, saya akan pergi," jawab Yang Xiaotian. 3 bulan kemudian akan menjadi liburan musim panas, dan Yang Xiaotian berencana untuk kembali ke kota Xingyue, jadi dia mungkin tidak punya waktu. Lin Yuan tersenyum kecut. Untuk kompetisi alkemis semacam ini, apoteker lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, tetapi Yang Xiaotian, di sisi lain, masih perlu melihat apakah dia punya waktu. Namun, Lin Yuan tidak bisa memaksa partisipasi Yang Xiaotian. Namun ketika dia pergi, dia memastikan untuk menekankan kepada Yang Xiaotian agar meluangkan waktu untuk berpartisipasi, menyebutkan bahwa hadiah untuk kompetisi alkemis ini sangat mencengangkan. Selain hadiah berupa ramuan, resep ramuan, tungku kuali, dan batu roh, pemenang tempat pertama juga akan diizinkan untuk berlatih di kolam obat selama 10 hari. "Berlatihlah di kolam pengobatan selama 10 hari. Yang Xiaotian bergumam pada dirinya sendiri sambil memperhatikan kepergian Lin Yuan. Dia pernah mendengar tentang kolam obat. Aula apoteker negara Laut Surgawi memiliki kolam obat yang konon merupakan tempat berkumpulnya saripati surga dan bumi. Jika berlatih di sana, manfaatnya pasti tak tertandingi, bahkan dengan mengonsumsi pil roh 4 simbol berkualitas tinggi." Setelah mengantar Lin Yuan pergi, Yang Xiaotian kembali ke kediamannya untuk berlatih telapak tangan dunia bawah dingin. Dalam perjalanan, dia membolak-balik buku panduan telapak tangan dunia bawah dingin, dia telah menguasai gerakan-gerakannya, poin-poin penting, dan variasinya. Saat sosoknya berkelebat, dia menyalurkan tenaga dalam menurut metode telapak tangan dunia bawah dingin dan menyerang dengan telapak tangan ke arah ruang di hadapannya. Tiba-tiba, energi telapak tangan yang dingin menyapu ke depan bagaikan tornado. Terlebih lagi, tornado ini berwarna hitam. Dingin sampai ke tulang. Bahkan Luo Qing yang tengah berlatih di halaman sebelah pun merasakan hawa dingin yang amat sangat. Aduh! Dengan telapak tangan Yang Xiaotian yang lewat, tanah ditutupi dengan lapisan es hitam yang menakjubkan. Yang Xiaotian menatap es hitam di tanah dengan terkejut dan ragu. Menurut buku rahasia Cold Underworld Palem, es dingin di pohon palem itu seharusnya berwarna putih,
tetapi mengapa esnya berubah menjadi hitam? Yang Xiaotian tak dapat berhenti memikirkan jiwa bela diri kura-kura hitamnya. Mungkinkah karena jiwa bela diri kura-kura hitam saya? Kura-kura hitam adalah binatang dewa dari utara di antara 4 binatang dewa dan mengendalikan kekuatan es ekstrim. Apakah itu sebabnya telapak tangan dunia bawah dinginku menyelubungi es hitam saat aku menggunakannya? Akan tetapi, dengan kekuatan es ekstrim, kekuatan telapak tangan dunia bawah dingin telah meningkat pesat. Setelah berlatih hingga siang hari, telapak tangan dunia bawah dingin yang Xiaotian mencapai jangkauan 10 meter, memasuki alam pencapaian hebat. Sama seperti kemarin, dia mulai membuat pil roh 4 simbol pada siang hari. Pada saat ini, berita tentang kompetisi alkemis negeri Laut Surgawi juga telah menyebar. Cheng Beibei dan Yang Zong sedang berada di kediaman Chen Zihan ketika mereka mendengar berita itu. Cheng Beibei berkata kepada Chen Zihan dengan gembira, "Kakak, dengan negara Laut Surgawi yang menjadi tuan rumah kompetisi alkemis, kamu pasti akan meraih juara pertama." Kompetisi alkemis ini bertujuan untuk membina generasi muda alkemis negeri Laut Surgawi, oleh karena itu ada batasan usia, hanya mereka yang berusia di bawah 25 tahun yang dapat berpartisipasi. Dan di antara generasi muda, tingkat alkimia Chen Zihan tetap tak tertandingi. Sebelumnya, Qiu Haiqiu mampu bersaing dengan Chen Zihan, tetapi lebih dari sebulan yang lalu ia dibunuh oleh orang misterius di kota Xingyue. Sekarang, tidak ada seorang pun di generasi muda negara Laut Surgawi yang dapat menandingi Chen Zihan. Chen Zihan tersenyum dan berkata, "Tunggu sampai kakak memenangkan kejuaraan ini. Kompetisi alkemis, lalu kita akan merayakannya bersama." Saat keduanya mengobrol dengan antusias, Lin Yuan masuk. "Tuan," sapa Chen Zihan saat dia mendekat. "Senior Lin," Cheng Beibei dan Yang Zong segera maju untuk memberi penghormatan. Meskipun Cheng Beibei adalah putri dari negara Laut Surgawi dan terbiasa dimanja, dia tidak berani bertindak manja di depan Lin Yuan. "Apa yang kalian bicarakan dengan gembira?" Lin Yuan bertanya sambil tersenyum. Cheng Beibei menjawab sambil tertawa, "Kami sedang mendiskusikan kompetisi alkemis yang akan datang. Dengan tingkat alkimia Sister Chen, dia pasti akan memenangkan tempat pertama kali ini." "Benarkah?" Lin Yuan melirik muridnya Chen Zihan dan tersenyum, "Itu belum tentu benar." Chen Zihan, Cheng Beibei, dan yang lainnya terkejut. Chen Zihan berasumsi gurunya juga akan percaya dia bisa memenangkan tempat pertama. Mempertimbangkan kembali para alkemis muda dari negara Laut Surgawi, Chen Zihan berspekulasi, "Tuan, apakah maksud Anda Deng Yichun dapat memenangkan tempat pertama?" Deng Yichun adalah murid langsung dari salah satu dari 4 alkemis hebat di negeri Laut Surgawi, Wu Qi. Namun, Lin Yuan menggelengkan kepalanya, "Bukan dia. Bukan dia." Chen Zihan bertanya dengan bingung, "Apakah maksudmu Huang Tingting, Tuan?" Lin Yuan masih menggelengkan kepalanya. Hal ini memperdalam kebingungan Chen Zihan. Jika bukan Deng Yichun dan Huang Tingting, siapa lagi dari generasi muda negeri Laut Surgawi yang dapat memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alkemis? "Orang ini juga ada di kota pedang surgawi," kata Lin Yuan. "Tetapi pertanyaannya adalah apakah pemuda ini akan berpartisipasi? Jika dia berpartisipasi, dia seharusnya bisa meraih tempat pertama. Orang ini ada di kota pedang surgawi." Chen Zihan, Cheng Beibei, dan Yang Zong berseru kaget. Apakah benar-benar ada master alkimia tersembunyi di kota pedang surgawi? "Sebenarnya, kau pasti kenal anak ini," kata Lin Yuan kepada Cheng Beibei sambil tersenyum. "Dia dari Akademi Pedang Surgawi milikmu." Pikiran Cheng Beibei berkelebat, dan dia berkata, "Maksudmu senior Husing?" "Tuan Lin." Namun, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Meskipun senior Husing memiliki bakat martial soul dan martial dao yang baik, bakat alkimianya agak kurang dibandingkan dengan Chen Zihan. Lin Yuan tertawa dan menggelengkan kepalanya, "Bukan dia," lalu menambahkan, "Kalian akan tahu saat anak itu ikut berpartisipasi." Mengenai masalah yang Xiaotian, tidaklah pantas bagi Lin Yuan untuk mengungkapkannya kepada Cheng Beibei dan yang lainnya. Bab 42 Pertukaran Pelajar Baru. Chen Zihan, Cheng Beibei, dan Yang Zong, melihat Lin Yuan terus-menerus menolak mengungkapkan identitas alkemis misterius itu, menjadi semakin penasaran. Karena Lin Yuan yakin bahwa orang tersebut harus mampu memenangkan tempat pertama dalam kompetisi apoteker,
mereka pasti bukan orang biasa. Akan tetapi, Chen Zihan dan Cheng Beibei tidak dapat memikirkan siapapun di kota pedang surgawi yang keterampilan alkimianya melampaui Chen Zihan. Belum lagi melampaui Chen Zihan, tidak ada seorang pun di kota pedang surgawi yang setara dengannya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Yang Xiaotian menatap dua pil roh empat simbol yang baru saja disempurnakannya dan menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, hampir berhasil, kedua pil roh empat simbol masih memiliki kualitas terbaik tetapi belum mencapai mutu tertinggi. Sebelumnya, ia mengira bahwa setelah berhasil memurnikan eliksir naga harimau tingkat tertinggi, ia juga akan mampu memurnikan pil roh empat simbol tingkat tertinggi. Sekarang ia menyadari bahwa pikiran sebelumnya adalah kesalahan besar. Meski begitu, Yang Xiaotian tidak patah semangat. Sekarang ia sudah hampir mencapai mutu tertinggi, dan menyempurnakannya hanya masalah waktu saja. Setelah itu, dia duduk bersila di ranjang giok dingin untuk mengolah seni naga primordial. Keesokan harinya, Yang Xiaotian bangun pagi-pagi dan pergi ke gudang Akademi Pedang Surgawi untuk menukar teknik bela diri bawaan lainnya, manual tinju darah naga. Dragon Blood Fist sangatlah sulit untuk dikembangkan. Itu adalah salah satu yang tersulit untuk dipelajari di antara teknik bela diri puncak bawaan. Melihat Yang Xiaotian menukar buku petunjuk tinju darah naga, Lu Zelin kali ini tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya sangat aneh. Sejak kemarin, saat Yang Xiaotian memamerkan penguasaan puncaknya dalam tinju Raja Harimau, teknik pedang 4 musim, dan pedang 13, Lu Zelin selalu merasa aneh saat bertemu Yang Xiaotian lagi. Setelah menukarkan buku petunjuk tinju darah naga, Yang Xiaotian meninggalkan paviliun buku dan bertemu dengan Chen Yuan. Chen Yuan tampaknya tahu bahwa dia datang untuk menukar buku rahasia dan secara khusus datang untuk menunggunya. Melihat Yang Xiaotian keluar, Chen Yuan mendekat sambil tersenyum dan berkata kepada Yang Xiaotian, "Ku dengar kau datang ke sini setiap hari untuk menukar buku rahasia bela diri, jadi aku datang untuk melihatnya." Dia melirik tinju darah naga di tangan Yang Xiaotian dan bertanya, "Bolehkah aku tahu seni bela diri apa yang telah kamu tukarkan kali ini?" Yang Xiaotian tidak menyembunyikannya dan menyerahkan manual tinju darah naga kepada Chen Yuan. Setelah menerimanya dan melihat bahwa itu adalah tinju darah naga, salah satu teknik bela diri puncak bawaan yang paling sulit untuk dipelajari, Chen Yuan mengerutkan kening dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Yang Xiaotian, "Xiaotian, apakah kamu tahu bahwa tinju darah naga adalah teknik bela diri puncak bawaan yang paling sulit untuk dikultivasikan?" "Aku tahu," Yang Xiaotian mengangguk. "Kau sudah tahu, tapi kau masih ingin berlatih." Chen Yuan berkata dengan kesal. Seniman bela diri yang terlatih tidak akan bisa berhasil dalam seni bela diri bawaan. Jika kamu terus berkultivasi seperti ini, kamu pasti akan mengalami penyimpangan kultivasi. Dia tidak tega melihat seorang ahli bela diri menyimpang dari jalan yang benar. Kepala sekolah Lin Yong juga memintanya untuk datang dan berbicara serius dengan Yang Xiaotian kemarin. Melihat kesungguhan Chen Yuan, Yang Xiaotian berkata bahwa dia bermaksud baik dan tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, "Saya mengerti. Jika saya menemukan sesuatu yang salah selama berkultivasi, saya akan berhenti." "Terima kasih, Wakil Kepala Sekolah Chen." Mendengar perkataan itu, raut wajah Chen Yuan sedikit melunak, lalu dia berkata, "Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah fokus mengolah teknikmu dan berusaha meningkatkan taraf kemampuanmu. Jika kamu bekerja keras, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menembus tingkat ke-7 dalam waktu 1 tahun." Yang Xiaotian tersenyum, "Saya akan berlatih dengan tekun dan mencoba menembus tingkat ke-7 dalam waktu 1 tahun." Kemudian dia menambahkan, "Jika wakil kepala sekolah Chen tidak punya apa-apa lagi, saya akan kembali." Kemudian, mengambil kembali Dragon Blood Fist, dia pergi di bawah tatapan Chen Yuan. Chen Yuan melihat Yang Xiaotian berjalan pergi, menggelengkan kepalanya dan mendesah berat. Setelah kembali ke kediamannya, Yang Xiaotian mulai berlatih tinju darah naga. Meskipun Dragon Blood Fist merupakan salah satu teknik bela diri puncak bawaan yang paling sulit dikuasai, Yang Xiaotian telah memahami semua variasinya hanya setelah 1 kali membacanya. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian berlatih teknik bela diri puncak bawaan setiap pagi, memurnikan pil roh 4 simbol di sore hari, dan mengolah seni naga primordial di malam hari. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Sore itu,
Yang Xiaotian menatap pil roh 4 simbol yang bening, bebas dari kotoran, dan mempesona di depannya dengan rasa terkejut dan gembira. Setelah 10 hari berusaha, dia akhirnya berhasil menyempurnakan pil roh 4 simbol berkualitas tinggi. Yang Xiaotian menggenggam pil roh 4 simbol berkualitas tinggi di telapak tangannya, nyaris tak bisa menahan kegembiraannya. Dengan pil ini, kekuatannya akan dapat meningkat dengan cepat. Dia duduk bersila di atas ranjang giok dingin, dengan penuh semangat menelan pil roh 4 simbol berkualitas tinggi. Seketika itu juga ia merasakan luapan kekuatan obat mujarab yang telah lama ia rindukan. Keesokan harinya, setelah Yang Xiaotian telah sepenuhnya menyerap kekuatan pil roh 4 simbol berkualitas tinggi, dia nyaris berhasil menembus puncak akhir dari tingkat kuadrupel bawaan. Melihat dirinya berhasil mencapai puncak akhir dari tingkat 4 bawaan, Yang Xiaotian sangat gembira. Pil roh 4 simbol berkualitas tinggi memang luar biasa. Kalau tidak, dengan kultivasi normal, dia harus menjalani latihan berat selama sebulan. Setelah itu, Yang Xiaotian tidak pergi ke gudang Akademi Pedang Surgawi untuk menukar buku-buku rahasia tetapi terus memurnikan pil roh 4 simbol berkualitas tinggi. Setelah berjam-jam berusaha tanpa kenal lelah, ia akhirnya berhasil menyempurnakan 3 pil roh 4 simbol berkualitas tinggi. Yang Xiaotian memanggil Luo Qing, Ed, dan Ali. Begitu Luo Qing memasuki halaman Yang Xiaotian, dia mencium aroma pil yang memikat. Ini adalah pil roh 4 simbol berkualitas tinggi. Luo Qing melihat ramuan di tangan Yang Xiaotian, seluruh tubuhnya gemetar, dan berkata tanpa berpikir. Sebagai seorang master sekte, dia sangat mengenal ramuan-ramuan, jadi dia langsung mengenali pil di tangan Yang Xiaotian sekilas. Tepat karena dia mengenali mereka, dia terkejut. Bahkan di kerajaan Kekaisaran Tiandou, tidak banyak alkemis yang mampu memurnikan pil roh 4 simbol berkualitas tinggi, apalagi di negara Laut Surgawi, di mana pasti hanya 4 alkemis hebat yang mungkin mampu memurnikan pil roh bawaan berkualitas tinggi. Namun sekarang, Yang Xiaotian telah menyempurnakannya. Dia tahu bahwa Yang Xiaotian telah melakukan alkimia setiap sore baru-baru ini, tetapi dia tidak menyangka tingkat alkimia Yang Xiaotian begitu tinggi. Meskipun Ed dan Ali tidak begitu ahli dalam ramuan, mereka pernah mendengar tentang 4. Oleh karena itu, mereka tidak kalah tercengangnya dengan Luo Qing. Yang Xiaotian tersenyum pada mereka bertiga dan berkata, benar, ini adalah pil roh 4 simbol berkualitas tinggi. Ambillah dan gunakan untuk kultivasi kalian. Setelah berbicara, dia menyerahkan 3 pil roh 4 simbol berkualitas tinggi kepada mereka bertiga. Mereka bertiga membeku. Guru, Anda memberikan ini kepada kami untuk kultivasi kami. Ed tidak dapat mempercayainya. Yang Xiaotian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, aku mengambil satu tadi malam, kalian ambil saja. Jika aku butuh lebih banyak, aku akan menyempurnakannya lagi. Melihat Yang Xiaotian berbicara begitu santai, Luo Qing dan yang lainnya sempat kehilangan kata-kata. Anda harus tahu bahwa satu pil roh 4 simbol berkualitas tinggi bernilai sedikitnya 20.000 emas. Dan itu paling tidak. Terima kasih, Tuan Muda. Luo Qing menarik napas dalam-dalam dan berterima kasih kepada Yang Xiaotian. Melihat Yang Xiaotian di depannya, dia merasa semakin beruntung telah bertemu dengannya. Setelah itu, Luo Qing dan yang lainnya meminum pil tersebut dan kembali ke halaman masing-masing untuk meminumnya dan berkultivasi. Pada saat ini, matahari sedang terbenam. Yang Xiaotian membawa buku petunjuk tinju darah naga kembali ke gudang Akademi Pedang Surgawi untuk ditukar dengan buku-buku rahasia. Namun, begitu tiba di Akademi Pedang Surgawi, Yang Xiaotian mendengar banyak siswa mendiskusikan acara di mana mahasiswa baru dari Akademi Laut Surgawi akan datang ke Akademi Pedang Surgawi keesokan harinya untuk mengikuti kontes persahabatan dan pertukaran. Akademi Laut Surgawi merupakan salah satu dari 4 akademi utama di negeri Laut Surgawi dan nomor 2 setelah Akademi Pedang Surgawi, yang umumnya menerima murid dari keluarga kerajaan dan bangsawan. Para raja di negeri Laut Surgawi sepanjang sejarah semuanya lulus dari Akademi Laut Surgawi. Itu adalah tradisi tahunan bagi mahasiswa baru Akademi Laut Surgawi dan Akademi Pedang Surgawi untuk terlibat dalam kontes persahabatan. Besok, ya, Yang Xiaotian bingung. Pada tahun-tahun sebelumnya, kontes mahasiswa baru antara Akademi Laut Surgawi dan Akademi Pedang Surgawi biasanya diadakan pada pertengahan semester. Dia bertanya-tanya mengapa Akademi Laut Surgawi datang begitu awal tahun ini.
Bab 43 memberi pelajaran pada Yang Xiaotian. Pada saat ini, Yang Xiaotian mendengar beberapa siswa di depan berdiskusi. Saya mendengar bahwa Akademi Laut Surgawi telah merekrut monster yang sangat berbakat kali ini. Namanya Suli, dan jiwa bela dirinya adalah roh bela diri tertinggi. Apa? Roh bela diri tertinggi? Seru siswa lain dengan kaget. Benar, itu adalah jiwa bela diri kera raksasa Titan. Tidak hanya itu, bakat bela diri daunnya juga luar biasa, telah mengolah ketiga teknik bela diri wajib tahun pertama Akademi Laut Surgawi ke tingkat penguasaan puncak. Penguasaan puncak, Putra Martial Dao. Bukankah itu seperti Yang Xiaotian, Putra Martial Dao? Apa yang bisa dibandingkan dengan Yang Xiaotian? Seorang Martial Soul tingkat 2, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang seperti itu? Dengan adanya seorang jenius seperti itu di Akademi Laut Surgawi, Akademi Pedang Surgawi kita kemungkinan besar akan kalah telak dalam pertukaran mahasiswa baru ini. Saat sekelompok mahasiswa itu berbicara, mereka menggelengkan kepala. Melihat beberapa orang pergi, Yang Xiaotian bergumam pada dirinya sendiri, kera raksasa Titan. Seorang putra Martial Dao. Dia mengenal jiwa bela diri kera raksasa Titan, itu hanyalah jiwa bela diri umum tingkat ke-11, baru saja melangkah ke ranah roh bela diri tertinggi. Akan tetapi, meskipun ia hanya melangkah ke ranah jiwa bela diri tertinggi, ia bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan jiwa bela diri tingkat atas tingkat ke-10. Yang Xiaotian melanjutkan perjalanan menuju paviliun buku. Saat tiba di paviliun buku, dia tidak hanya melihat Husing tetapi juga Cheng Beibei, Yang Zong, dan lainnya. Dalam kompetisi apoteker ini, saudara Husing pasti akan mendapatkan peringkat yang bagus, kata Cheng Beibei kepada Husing. Husing melambaikan tangannya dengan rendah hati, ada banyak ahli di apoteker. Kompetisi, apakah saya bisa masuk 10 besar masih belum diketahui. Hati Yang Xiaotian tergerak. Apakah Husing juga berpartisipasi dalam kompetisi apoteker ini? Pada saat ini, Husing, Cheng Beibei, Yang Zong, dan yang lainnya juga memperhatikan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, melihat betapa penasarannya dirimu, jangan bilang kau juga ingin mengikuti kompetisi apoteker. Cheng Beibei berkata sambil tersenyum, namun, kau harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Bagaimana kau tahu aku tidak memenuhi syarat? Yang Xiaotian membalas, apakah kau memenuhi syarat? Wajah Cheng Beibei langsung memerah. Meskipun bakat jiwa bela dirinya sangat bagus, bakat apotekernya biasa-biasa saja. Setelah beberapa tahun belajar keras, dia sekarang hampir tidak memenuhi syarat sebagai calon apoteker. Memang, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi apoteker. Yang Xiaotian mengabaikan Cheng Beibei yang marah dan pergi ke lantai 2 paviliun buku untuk menukar buku rahasia. Cheng Beibei memanggil Yang Xiaotian, jangan terlalu bangga, Yang Xiaotian. Kamu baru saja menguasai 3 teknik bela diri yang diperoleh ke tingkat penguasaan puncak. Apa hebatnya itu? Suli 1.000.000 kali lebih kuat darimu. Suli adalah putra sepupuku. Besok, aku akan meminta dia memberimu pelajaran yang bagus. Namun Yang Xiaotian menuju ke lantai 2 tanpa menoleh ke belakang. Melihat Yang Xiaotian tidak peduli sama sekali, Cheng Beibei bahkan semakin frustrasi. Husing berkata, dia hanya Martial Soul tingkat kedua, tidak perlu repot-repot memikirkannya. Sementara itu, Yang Xiaotian telah menukar teknik bela diri puncak bawaan dan kembali ke istananya untuk melanjutkan latihan hingga larut malam. Ia membawa teknik bela diri puncak bawaan ke pencapaian hebat dan kemudian mulai berlatih seni naga purba. Jika manusia diibaratkan sebagai pohon, maka teknik kultivasi dan jiwa bela diri adalah akarnya, sedangkan teknik bela diri hanyalah cabang dan daunnya. Oleh karena itu, sesibuk apapun dia, Yang Xiaotian tetap berlatih seni naga purba setiap hari. Baru ketika fajar menyingsing barulah Yang Xiaotian berhenti berlatih seni naga primordial untuk memulai alkimia. Pil roh 4 simbol unggul yang ia racik adalah untuk binatang bersirah emas. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian berhasil meramu pil roh 4 simbol unggul. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, kemampuan merasakan jiwanya juga bertambah kuat, dan dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk meramu pil roh 4 simbol unggul pun semakin singkat. Yang Xiaotian pergi ke halaman binatang berlapis emas, di sana binatang itu sedang berlatih serangkaian teknik tinju yang diajarkan Yang Xiaotian.
Binatang itu telah mempelajarinya dengan baik, dan sudah memiliki kekuatan yang cukup besar. Melihat Yang Xiaotian datang, binatang buas itu berhenti, mendekatinya, dan tiba-tiba berkata, "Tuan, Tuan." Yang Xiaotian tertegun sejenak, lalu berkata dengan gembira, "Xiao Jin, kamu sudah bisa bicara sekarang." Xiao Jin telah berlatih seni binatang surgawi selama lebih dari sebulan, dan selain sisiknya yang menjadi lebih cerah dan lebih keemasan, tidak ada perubahan lain. Yang Xiaotian tidak menyangka Xiao Jin tiba-tiba bisa berbicara hari ini. Meskipun pengucapannya tidak jelas, Yang Xiaotian masih dapat dengan jelas mendengarnya memanggilnya Tuan. Binatang berlapis baja emas itu dengan gembira berteriak, "Siap, Tuan." Yang Xiaotian tersenyum, senang untuk Xiao Jin. Sekarang Xiao Jin sudah bisa berbicara, komunikasi mereka akan jauh lebih mudah, dan Xiao Jin tidak perlu selalu berkomunikasi dengan memberi isyarat dengan tangannya. Yang Xiaotian lalu membiarkan Xiao Jin mengonsumsi dan berkultivasi dengan pil roh 4 simbol unggul. Setelah itu, tanpa mengganggu latihan Xiao Jin, dia meninggalkan istana dengan kitab rahasia dan kembali ke paviliun buku untuk menukarkannya dengan yang lain. Pada saat ini, para guru dan siswa dari Akademi Laut Surgawi yang berpartisipasi dalam pertukaran mahasiswa baru juga telah tiba di gerbang Akademi Pedang Surgawi. Hu Xing, Cheng Beibei, dan yang lainnya telah menunggu beberapa saat dan mengantar Su Li dan kelompoknya ke Akademi Pedang Surgawi. Melihat Su Li, Cheng Beibei menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu harus memberi Yang Xiaotian pelajaran yang bagus nanti." Yang Xiaotian, Su Li bingung. Cheng Beibei menjelaskan, dia adalah murid baru Akademi Pedang Surgawi kami dan, seperti Anda, telah menguasai 3 teknik bela diri wajib tahun pertama hingga tingkat penguasaan puncak. Su Li lalu teringat, sebelum datang, dia juga pernah mendengar tentang seorang murid baru di Akademi Pedang Surgawi yang telah membawa teknik bela diri wajib tahun pertama ke tingkat penguasaan puncak. Namun, orang ini memiliki jiwa bela diri kura-kura raksasa tingkat kedua. Melihat ekspresi Cheng Beibei, Su Li bertanya sambil tersenyum, apakah dia menyinggung sepupuku? Cheng Beibei berkata dengan kesal, Yang Xiaotian ini, setelah mencapai puncak penguasaan dengan 3 teknik bela diri yang diperoleh, telah menjadi sombong. Aku tidak tahan dengan kesombongannya. Faktanya, dia telah memandang rendah Yang Xiaotian sejak mereka meninggalkan Yang Family Manor. Su Li tertawa, baiklah, kalau aku melihatnya nanti, aku akan memberinya pelajaran untuk sepupuku. Su Li dan kelompoknya menuju ke arena seni bela diri. Saat itu, para mahasiswa baru Akademi Pedang Surgawi sudah berada di arena. Namun, setelah melihat sekeliling, Cheng Beibei tidak dapat menemukan Yang Xiaotian. Dia menduga Yang Xiaotian mungkin ada di paviliun buku, jadi dia mengirim Cao Lu untuk memanggilnya. Cao Lu tidak punya pilihan lain selain menuju paviliun buku untuk menemui Yang Xiaotian, hanya untuk mengetahui setibanya di sana bahwa Yang Xiaotian baru saja menukar kitab rahasia dan sudah pergi. Cao Lu tidak punya pilihan selain kembali ke arena seni bela diri. Tidak di sini, Cheng Beibei berkata dengan marah, Yang Xiaotian pasti bersembunyi. Su Li terkekeh, kalau begitu lain kali aku bertemu dengannya, aku akan memberinya pelajaran untuk sepupuku. Cheng Beibei mengangguk, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Bab 44, bisakah kau mengambil 3 pedangku? Setelah itu dilakukan pertukaran pelajar antar mahasiswa baru. Su Li melangkah maju, tatapannya menyapu para siswa baru Akademi Pedang Surgawi, dan berkata perlahan, siapa yang akan maju lebih dulu? Siapapun yang dapat menahan 3 gerakanku akan dianggap sebagai pemenang melawanku. Setelah menukar buku rahasia, Yang Xiaotian meninggalkan paviliun buku dan melewati Hundred Swords Plaza di Akademi, tempat dia berhenti. Saat ini, dia belum mencoba memahami satu pun dari 100 pedang batu di alun-alun itu. Hari ini, karena suatu hal yang tiba-tiba, dia ingin mencoba dan memahaminya. Dia ingat saat pertama kali masuk akademi dan melewati Hundred Swords Plaza, Cheng Beibei berkata jika dia bisa memahami salah satu pedang batu, itu berarti keberuntungan benar-benar tersenyum kepada leluhurnya. Keberuntungan bagi leluhurku, ya, gumam Yang Xiaotian pada dirinya sendiri sebelum mendekati pedang batu raksasa pertama. Setiap pedang batu raksasa berisi seperangkat ilmu pedang yang mendalam dan misterius, tetapi tidak ada teknik pedang di permukaan pedang batu tersebut.
Seseorang harus memahami sendiri ki pedang di dalamnya. Yang Xiaotian berdiri di depan pedang batu, sungguh-sungguh merasakan ki pedang yang terkandung di dalamnya. Di matanya, segala sesuatu di sekitarnya berangsur-angsur memudar. Hanya pedang batu besar di hadapannya yang tersisa dalam pandangannya. Yang Xiaotian merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia ki pedang yang luas. Di dunia pedang ki, untaian yang tak terhitung jumlahnya meliuk dan berputar dalam setiap pola yang dapat dibayangkan. Tiap helai pedang ki melambung tanpa hambatan. Yang Xiaotian merenungkan lintasan ki pedang yang menari-nari ini. Beberapa waktu kemudian, untaian ki pedang ini berubah wujud menjadi sosok-sosok yang menghunus pedang di matanya. Setiap tokoh sedang memperagakan teknik pedang. Saat sosok-sosok pengguna pedang mengeksekusi teknik mereka secara berurutan, pedang batu raksasa itu benar-benar mulai memancarkan cahaya ki pedang, yang semakin lama semakin terang. Pada saat ini, Su Li, dengan momentumnya yang menyapu, telah mengalahkan yang baru. Siswa Akademi Pedang Surgawi. Tak ada satupun murid baru Akademi Pedang Surgawi yang mampu menahan ketiga jurusnya, karena hampir semuanya kalah dalam satu jurus saja. Su Li memandang para siswa baru Akademi Pedang Surgawi, merasa sangat kecewa di hatinya. Dia berharap pada kunjungannya ke Akademi Pedang Surgawi, beberapa murid baru akan mampu menahan ketiga jurusnya. Namun tidak ada satupun yang memilikinya. Tepat saat Su Li diliputi kekecewaan, tiba-tiba, pedang ki yang menakjubkan meledak ke langit dari lokasi tertentu di dalam Akademi Pedang Surgawi. Pedang ki yang menakjubkan menarik perhatian semua orang. Dan dari lokasi yang sama, semburan ki pedang yang menakjubkan melesat ke langit. Pedang ki ini bahkan lebih hebat dari yang sebelumnya. Itu adalah 100 Swords Plaza. Seseorang telah sepenuhnya memahami pedang batu. Seru Cao Lu. Memahami pedang batu itu sulit. Terkadang, 3 tahun berlalu tanpa ada yang mencapai pemahaman penuh. Saat seseorang benar-benar memahami pedang batu, itu adalah peristiwa penting bagi Akademi Pedang Surgawi. Ayo kita pergi ke Plaza 100 Pedang. Kata Husing bersemangat, melangkah cepat menuju alun-alun. Dia telah memahami pedang batu terakhir kali. Ia tidak pernah menyangka bahwa kini orang lain juga telah memahaminya. Dia ingin sekali melihat siapa yang berhasil mencapainya. Cheng Beibei, Yang Zong, Cao Lu, dan lainnya juga mengerumuni 100 Swords Plaza. Melihat ini, Su Li juga bergabung dengan para guru dan siswa dari Akademi Laut Surgawi untuk menuju ke 100 Swords Plaza. 100 Swords Plaza merupakan salah satu warisan pedang Dao dari Akademi Pedang Surgawi, yang diketahui oleh Su Li. Ia juga tahu bahwa jika seseorang telah memahami pedang batu secara menyeluruh, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Aku ingin tahu, murid mana yang dimaksud. Su Li tidak bisa menahan rasa penasarannya. Untuk memahami sepenuhnya salah satu pedang batu di 100 Swords Plaza berarti menyaksikan kejeniusan pedang Dao yang muncul sekali dalam 100 tahun. Saat Su Li, Husing, Cao Lu, Cheng Beibei, dan yang lainnya berjalan menuju 100 Swords Plaza, Lin Yong dan Chen Yuan juga melihat Sword Ki. Dipenuhi dengan rasa terkejut dan gembira, mereka pun segera menuju 100 Swords Plaza. Pada saat itu, ki pedang lain yang menakjubkan membubung ke langit. Satu demi satu, ki pedang datang dengan cepat, sangat menakjubkan untuk dilihat. Lin Yong dan Chen Yuan sangat terkejut. Teknik pedang terdapat di dalam pedang batu, namun hanya dengan memahami teknik hingga alam prestasi kecil, ki pedang sebanyak itu dapat terwujud. Meskipun Akademi Pedang Surgawi telah berdiri selama ratusan tahun dan banyak siswa telah mampu memahami pedang batu, tidak seorang pun yang pernah secara langsung mencapai alam prestasi kecil pada percobaan pertama mereka. Husing, Cao Lu, Cheng Beibei, dan yang lainnya sama-sama tercengang melihat begitu banyak ki pedang yang luar biasa. Semua orang mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di 100 Swords Plaza. Mereka melihat sosok yang berdiri di depan pedang batu di 100 Swords Plaza. Husing, Cao Lu, Cheng Beibei, Yang Zong, Xie Chu, Chen Bingyao, dan lainnya, saat melihat sosok itu, terkejut seakan tersambar petir. Itu dia, Husing dan Cheng Beibei sama-sama menunjukkan ekspresi muram. Su Li, melihat reaksi Husing, Cheng Beibei, dan yang lainnya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa dia? Yang Xiaotian. Cheng Beibei hampir mengucapkan setiap kata dengan gigi terkatup.
Hu Xing menatap Yang Xiaotian yang berdiri di depan pedang batu, merasakan gelombang kecemburuan yang tak terkendali. Tidak pernah ada siswa yang mampu memasuki alam prestasi kecil secara langsung dengan memahami pedang batu. Namun Yang Xiaotian telah melakukan hal itu. Dan itu pasti Yang Xiaotian. Itu dia. Suli terkejut saat mendengar bahwa itu adalah Yang Xiaotian. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa murid yang memahami pedang batu itu tidak lain adalah Yang Xiaotian, mahasiswa baru dari Akademi Pedang Surgawi. Suli memandang Yang Xiaotian, yang tengah tenggelam sepenuhnya dalam dunia ki pedang dari pedang batu, dan merasakan gejolak di hatinya saat ia berjalan menuju Yang Xiaotian. Cao Lu, melihat ini, buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Suli, sambil menggonggong dengan tajam. Suli, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Yang Xiaotian saat itu sangat asyik dengan dunia ki pedang-pedang batu, dan hal terakhir yang ia butuhkan adalah diganggu. Gangguan akan membuat sulit untuk memahami pedang batu lagi. Lebih jauh lagi, jika serius, dia bahkan bisa menderita serangan balik dari ki pedang. Meskipun Cao Lu tidak memandang baik Yang Xiaotian, ini adalah masalah yang berbeda. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu sekarang karena Akademi Pedang Surgawi telah menghasilkan seorang jenius dao pedang. Suli, yang berhadapan dengan Cao Lu yang menghalangi jalannya, tersenyum tanpa rasa bersalah dan berkata, "Guru Cao, jangan gugup. Aku tidak bermaksud jahat. Kami di sini untuk bertukar pikiran dengan para mahasiswa baru, dan karena Yang Xiaotian adalah mahasiswa baru, aku hanya ingin beradu argumen dengannya sebentar, yang mana tidak terlalu berlebihan, bukan?" Saat dia mengatakan ini, Suli tiba-tiba melancarkan serangan ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, aku Suli dari Akademi Laut Surgawi. Bakat pedangmu sangat kuat, aku ingin tahu apakah kau dapat menahan 3 serangan dariku. Cao Lu tidak menyangka Suli akan tiba-tiba bergerak dan ekspresinya berubah, ia dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya, mencoba menghancurkan ki pedang Suli, tetapi ia masih terlalu lambat. Beberapa ki pedang Suli masih berhasil menyerang Yang Xiaotian. Tepat saat pedang ki Suli hendak mengenai Yang Xiaotian, tiba-tiba, pedang ki menyeruak dari tubuh Yang Xiaotian, menghalangi serangan Suli. Akan tetapi, pemahaman Yang Xiaotian tetap terganggu. Yang Xiaotian membuka matanya, menatap dingin ke arah Suli. Melihat bahwa dia telah berhasil menghentikan Yang Xiaotian, Suli merasakan kegembiraan yang tersembunyi dan melompat, meluncurkan serangan pedang lain ke arah Yang Xiaotian, serangan kedua. Ki pedang melonjak hebat. Energi pedang Suli sungguh luar biasa. Itu adalah teknik pedang Jinghong. Teknik pedang Jinghong adalah keterampilan bela diri wajib terkuat di tahun pertama di Akademi Laut Surgawi. Dan Suli telah mengolahnya hingga ke ambang penguasaan puncak, yang menunjukkan besarnya kekuatannya. Menyaksikan serangan yang datang, Yang Xiaotian tiba-tiba menendang langsung. Suli bahkan tidak dapat melihat bagaimana Yang Xiaotian menendang, saat dia bereaksi, kaki Yang Xiaotian telah mendarat keras di perutnya. Memukul, Suli membalas seperti udang yang terlempar. Dia terjatuh di luar Hundred Swords Plaza, darah terus-menerus muncrat dari mulutnya. Yang Xiaotian menarik kakinya, tatapannya dingin. Bab 45, memperoleh ultimate. Ilmu pedang. Hanya itu. Roh bela diri tertinggi ditendang oleh Yang Xiaotian. Melihat Suli, pembawa roh bela diri tertinggi, ditendang mundur bagai udang oleh Yang Xiaotian, Cao Lu dan yang lainnya tercengang. Termasuk Cheng Beibei dan Yang Song. Semua orang telah menyaksikan betapa kuatnya Suli, barusan, dalam kompetisi mahasiswa baru, dia seorang diri menyapu bersih semua mahasiswa baru dari Akademi Pedang Surgawi. Namun, Suli, yang telah menyapu bersih semua murid baru Akademi Pedang Surgawi, ditendang terbang oleh Yang Xiaotian. Itulah sebabnya mengapa semua orang sangat terkejut. Lin Yong dan Chen Yuan juga kebetulan tiba dan melihat dari jauh adegan Suli ditendang hingga terbang oleh Yang Xiaotian. Mereka sama-sama terkejut. Sambil berjuang berdiri, Suli menatap Yang Xiaotian dengan perasaan kaget bercampur marah, merasakan rasa terhina yang kuat melonjak dari lubuk hatinya. Dia, sang jenius dengan jiwa bela diri tertinggi, benar-benar ditendang pergi oleh mahasiswa baru jiwa bela diri tingkat 2 dari Akademi Pedang Surgawi. Dan di hadapan para guru dan siswa dari Akademi Pedang Surgawi dan Akademi Laut Surgawi. Betapa besarnya penghinaan itu. Perlahan berdiri, Suli melotot ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, kau cari mati.
Tubuhnya dipenuhi cahaya, dan bayangan raksasa muncul di belakangnya, yang merupakan roh bela diri tertingginya, kera raksasa Titan. Melihat kera raksasa Titan yang tingginya hampir 10 meter dan sangat besar di belakang Sully, semua orang merasakan jantung mereka menegang. Tekanan yang dahsyat menyapu keluar dari Titan Giant AP. Banyak yang belum pernah melihat roh bela diri tertinggi sebelumnya, dan setelah menyaksikan kera raksasa Titan yang begitu mengagumkan, mereka semua tercengang. Pada saat itu, cahaya yang terpancar dari tubuh Sully semakin panas. Tubuhnya mulai memperlihatkan kulit seperti bulu dari kera raksasa Titan. Dari kejauhan, ia tampak seperti versi miniatur kera raksasa Titan. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari Sully. Dia melompat maju dan mendarat di depan Yang Xiaotian. Saat dia menyentuh tanah, terdengar suara gemuruh, dan di tempat kakinya mendarat, terbentuklah kawah yang dalam. Setelah transformasi dengan roh bela diri, kecepatan, kekuatan, dan pertahanan Sully semuanya menerima peningkatan yang mencengangkan. Semakin kuat martial spirit, semakin besar pula peningkatan yang diperoleh dari transformasi dengannya. Yang Xiaotian, terimalah satu serangan pedangku lagi. Sully tiba di depan Yang Xiaotian dan menusukkan pedang panjangnya ke depan. Cahaya bilah pedang itu meledak dengan hebat, menciptakan banyak bayangan yang tumpang tindih, memberikan kesan yang tidak terduga. Selain itu, kecemerlangan pedang itu membingungkan. Itulah teknik pedang Dewa Hantu. Seru seorang murid. Teknik pedang Dewa Hantu merupakan salah satu seni bela diri tingkat atas yang diperoleh dari Akademi Laut Surgawi. Itu juga salah satu yang paling sulit dikuasai di antara seni bela diri tingkat atas yang diperoleh. Tak seorang pun dari Akademi Pedang Surgawi menduga Sully berhasil menguasai teknik pedang seperti teknik pedang Dewa Hantu, dan dilihat dari kekuatannya, dia pasti mencapai alam pencapaian agung. Hati-hati. Dari jauh, Lin Yong, Chen Yuan, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memperingatkan dengan cemas. Tepat saat teknik pedang Dewa Hantu Sully hendak menyerang dada Yang Xiaotian, tiba-tiba, Yang Xiaotian mengayunkan pedang panjangnya. Seketika, sejumlah bayangan pedang berkilauan di udara. Bayangan pedang bahkan mencapai 10 kali lipat. Dan sosok Yang Xiaotian lenyap sesaat. Sully mengira serangannya pasti mengenai Yang Xiaotian, tetapi setelah melihat bayangan pedang berat meledak ke arahnya dan sosok Yang Xiaotian menghilang, dia tiba-tiba teringat pada teknik ilmu pedang tertentu dan ekspresinya berubah. Dia ingin mundur cepat, tetapi bayangan pedang Yang Xiaotian terlalu cepat, tidak ada waktu baginya untuk mundur. Hampir pada saat yang sama, ke-10 bayangan pedang Yang Xiaotian mengenainya. Bayangan pedang Dewa Hantu Sully seolah tidak ada. Dan seperti sebelumnya, Sully terlempar mundur lagi, kali ini bahkan lebih cepat dan lebih dahsyat, hingga menghantam tanah. Sekali lagi, Sully memuntahkan darah. Suasana menjadi sunyi senyap. Teknik pedang hantu, di puncak alam kesempurnaan. Cao Lu menatap Yang Xiaotian dengan kaget. Teknik pedang hantu, dengan penguasaannya di puncak alam kesempurnaan, sebanding dengan seni bela diri bawaan. Dan kesulitan untuk menguasainya bahkan lebih besar daripada teknik pedang Dewa Hantu. Namun Yang Xiaotian tidak hanya menguasainya tetapi juga mencapai puncak alam kesempurnaan. Puncak dari teknik pedang hantu alam kesempurnaan. Cheng Beibei menatap Sully yang terpental sekali lagi, wajahnya terkejut. Yang Zong menatap Yang Xiaotian, tidak percaya. Apakah ini benar-benar Yang Xiaotian dari kediaman keluarga Yang? Pertama tinju Raja Harimau, teknik pedang 4 musim, dan pedang 13 menguasai penguasaan puncak, dan baru saja menguasai pedang batu, kini teknik pedang hantu berada di puncak alam kesempurnaan. Dia merasa sulit mempercayainya, dan mustahil untuk diterima. Yang Xiaotian menatap Sully dengan dingin, teknik pedang apa lagi yang bisa kau lakukan? Namun, jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan dewa hantu yang biasa-biasa saja itu. Teknik pedang seperti sebelumnya, Sully kembali memuntahkan darah. Teknik pedang dewa hantu adalah salah satu teknik pedang yang dibanggakannya, dan setelah menguasainya hingga mencapai prestasi luar biasa, dia tidak pernah mengungkapkannya kepada orang lain. Namun sekarang, di mulut Yang Xiaotian, teknik itu dianggap biasa-biasa saja. Sully berusaha berdiri sekali lagi, matanya merah saat dia menatap Yang Xiaotian. Baiklah, Yang Xiaotian, kau telah mendorongku ke titik ini. Sekarang,
Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu teknik pedang Aquayat tertinggi. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat suara panjang. Saat dia mengangkat pedangnya, semua orang mendapat ilusi bahwa Su Li tampak sedang mengangkat gunung pedang. Ya, gunung pedang. Gunung pedang yang sangat berat. Itulah dekrit gunung pedang. Dekrit gunung pedang, hilang selama 100 tahun, Su Li mempelajari dekrit gunung pedang. Banyak ahli pedang yang hadir menyadari bahwa teknik yang hendak digunakan Su Li adalah dekrit gunung pedang yang hilang. Dekrit gunung pedang merupakan keterampilan unik dari warisan pedang Dao dari lebih dari 100 tahun lalu, yang membuat negeri Laut Surgawi dan negara-negara sekitarnya tercengang dengan penguasaannya. Dekrit gunung pedang ini bukanlah keterampilan unik yang diperoleh, tetapi alam yang diperoleh juga dapat mempraktikkan dua teknik pedang pertama. Kala itu, seorang murid warisan pedang Dao di alam yang diperoleh hanya menguasai dua teknik pertama dari dekrit gunung pedang dan mampu menyapu seluruh wilayahnya sendiri. Tak dapat disangkal lagi dia tak terkalahkan di wilayah itu. Benar, dekrit gunung pedang. Su Li, dengan pedangnya terangkat tinggi, tiba-tiba menebasnya ke arah Yang Xiaotian sambil berteriak, "Taiji tebas pedang." Saat dia menebas dengan pedangnya, seketika, cahaya pedang yang bagai gunung merobek langit, menyambar tepat di atas kepala Yang Xiaotian dalam sekejap. Pada saat itu, semua orang merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya pedang pegunungan itu. Namun Yang Xiaotian tetap tenang, mengangkat pedangnya, dan mengayunkannya. Seketika gelombang energi pedang muncul. Kemudian gelombang pedang lainnya muncul. Setelah itu, yang ketiga, keempat, kelima. Gelombang pedang itu tampak tak berujung. Pada saat yang sama, suara deburan ombak, sangat nyata, seakan terdengar di telinga setiap orang. Wah, kekuatan lautan yang tak terbatas bertabrakan dengan gunung pedang. Dalam kesan awal orang-orang, lautan tidak mampu mengguncang gunung, tetapi pada saat ini, di bawah serangan gelombang pedang yang tiada henti, cahaya pedang pegunungan itu dipaksa mundur, semakin melemah, dan akhirnya lenyap tak bersisa. Gelombang pedang masih menderu maju. Su Li ditelan oleh gelombang pedang. Semua orang melihat Su Li terlempar keluar seperti daun yang layu. Baru setelah gelombang pedang mereda, Su Li akhirnya terjatuh ke tanah. Teknik pedang tertinggi yang diperoleh. Yang Xiaotian menatap Su Li, yang telah jatuh di ujung penglihatannya, berkata dengan dingin, "Hanya itu." Bab 46, Surga memberkati Akademi Pedang Surgawi. Memperoleh teknik pedang tertinggi. Hanya itu. Melihat Su Li yang terjatuh di ujung pandangan mereka, para penonton terguncang untuk waktu yang lama. Bahkan dekrit gunung pedang telah dikalahkan. Dulu, dekrit gunung pedang hampir melanda negara-negara sekitar, tetapi sekarang, ia gagal. Gagal di tangan orang ini, Yang Xiaotian. Terlebih lagi, Su Li, yang memamerkan dekrit gunung pedang, memiliki bakat langka berupa roh bela diri tertinggi. Su Li menatap Yang Xiaotian dengan perasaan kaget dan marah, sebelum akhirnya pingsan. Sebelum kehilangan kesadaran, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Yang Xiaotian. Akademi Pedang Surgawi, bukankah mereka mengatakan anak ini adalah jiwa bela diri tingkat 2? Namun, dia dikalahkan oleh jiwa bela diri tingkat 2. Dan kekalahannya begitu telak. Di depan Yang Xiaotian, dia begitu mudah dikalahkan. Melihat Su Li pingsan, kerumunan akhirnya tersadar dari kebingungan mereka. Para guru dan siswa Akademi Laut Surgawi bergegas memberikan pertolongan. Semua orang memandang Yang Xiaotian, yang berdiri di depan pedang batu tanpa mundur selangkah pun, hati mereka disambar ombak yang menjulang tinggi. Mereka tercengang oleh ilmu pedang Yang Xiaotian yang dahsyat. Dan mereka dikejutkan oleh bakat pedang Dao yang mengerikan milik Yang Xiaotian. Pada saat itu mereka bahkan mulai ragu, siapa sebenarnya yang jenius, dan siapa yang biasa-biasa saja. Di masa lalu, seorang jiwa bela diri tingkat 2 dianggap sampah di mata semua orang. Namun jika jiwa bela diri tingkat 2 adalah sampah, lalu siapa Su Li? Kalau Su Li bahkan tak bisa menangkap satu serangan pun dari Yang Xiaotian, bukankah dia lebih sampah lagi? Kerumunan juga memikirkan Chen Bingyao dan Xie Chu, yang telah dikalahkan oleh Yang Xiaotian sebelumnya. Sebelumnya, khalayak tidak menganggapnya serius. Tetapi sekarang setelah Su Li pun dikalahkan oleh Yang Xiaotian, ketika orang-orang melihat Yang Xiaotian lagi, muncul perasaan aneh. Chen Bingyao dan Xie Chu,
menyaksikan Yang Xiaotian yang tetap tenang dari awal hingga akhir setelah mengalahkan Suli, tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Tidak hanya Chen Bingyao dan Xie Chu, tetapi banyak orang di kerumunan merasakan hal yang sama ketika mereka melihat Yang Xiaotian lagi. Perasaan ini seperti menyaksikan seekor naga tiran yang mengintai di tengah kawanan domba. Pada saat itu, Lin Yong dan Chen Yuan mendekati Yang Xiaotian dengan perasaan sangat gembira, kaget, dan tidak percaya. Apa yang pada akhirnya ditunjukkan oleh Yang Xiaotian adalah puncak teknik bela diri yang diperoleh, teknik pedang lautan luas. Dan itu adalah teknik pedang laut luas pada puncak penguasaannya. Tinju Raja Harimau, teknik pedang 4 musim, pedang 13 mencapai. Penguasaan puncak sudah sangat mengagumkan, tetapi kini bahkan teknik pedang lautan luas, teknik bela diri tertinggi yang diperoleh, telah dikembangkan hingga penguasaan puncak. Pada saat ini, hati mereka bergetar karena kegembiraan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Akademi Pedang Surgawi selama ratusan tahun. Belum pernah ada murid tahun pertama yang berhasil mengembangkan teknik bela diri tertinggi yang diperoleh hingga ke tingkat penguasaan puncak. Dan belum pernah ada siswa tahun pertama yang dapat sepenuhnya memahami pedang batu di 100 Swords Plaza. Apalagi memahaminya sampai memasuki tahap pencapaian kecil pada percobaan pertama. Chen Yuan berdiri di depan Yang Xiaotian dan mulai berkata, "Anakku." Saat dia berbicara, dia tampak tercekik oleh kegembiraan, tidak mampu melanjutkan. Pada saat ini, Chen Yuan menganggap permohonannya kepada Lin Yong untuk mengizinkan Yang Xiaotian tetap tinggal sebagai keputusan yang sangat bijaksana. Lin Yong memiliki campuran emosi yang bahkan lebih kompleks. Pada saat yang sama, dia merasa menyesal atas kata-katanya yang ceroboh, yang hanya membuat Yang Xiaotian tinggal di Akademi Pedang Surgawi selama 1 tahun. Jika Yang Xiaotian benar-benar tidak dapat menembus peringkat ke-7 setelah 1 tahun, bukankah jenius pedang Dao 1 milenium itu akan meninggalkan Akademi Pedang Surgawi? Kemudian, Lin Yong mengetahui kejadian di mana pemahaman Yang Xiaotian tentang pedang batu terganggu oleh serangan Suli, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak marah besar, sambil menunjuk dengan marah ke arah kerumunan dari Akademi Laut Surgawi. "Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan dekan kalian pada waktunya." Memahami pedang batu adalah kesempatan yang dapat ditemui tetapi tidak dapat dicari. Jika terganggu, akan sulit memahami pedang batu yang sama lagi lain kali. Karena hati pedang akan memiliki celah. Ini sama saja dengan menghancurkan kesempatan besar Yang Xiaotian untuk memahami pedang batu sepenuhnya. Hal ini menyebabkan Lin Yong memukul dadanya dan menghentakkan kakinya karena frustrasi. Melihat Lin Yong yang sedang marah, Yang Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, hanya interupsi. Bahkan jika diinterupsi 100 kali, aku masih bisa memahaminya kapan saja aku mau jika aku mau." Setelah berbicara, dia kembali fokus memahami pedang batu di hadapannya. Tak lama kemudian, pedang batu setinggi 10 meter itu kembali memancarkan cahaya pedang. Dan kali ini cahaya pedang tampak lebih kuat dari sebelumnya. Melihat ini, semua orang memandang Yang Xiaotian seolah-olah dia adalah monster. Agar dapat melanjutkan pemahaman pedang batu setelah terganggu, dan kapan saja, sesuai keinginannya. Chen Yuan, melihat Yang Xiaotian diselimuti ki pedang di depan batu. Pedang, bergetar karena kegembiraan, "Bagus, sangat bagus. Surga memberkati Tuhan." Benar sekali, Akademi Pedang. Akademi Pedang Surgawi telah menghasilkan seorang jenius pedang Dao yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia berkata dengan penuh semangat kepada Lin Yong, "Jika ada yang berani menghalangi anak ini untuk tinggal di Akademi Pedang Surgawi, aku akan melawan mereka sampai mati." Hati semua orang terguncang. Wakil Dekan Chen bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan Yang Xiaotian di akademi. Mendengar kata-kata ini, Lin Yong tidak marah ataupun gusar, sebaliknya, dia merasa sangat malu. Dia buta karena tidak menyadari kejeniusan pedang Dao seperti itu, hampir membuatnya jauh. Dia mengerti perasaan Chen Yuan, seandainya dia tahu bakat Yang Xiaotian sebelumnya, dia tidak akan mengizinkannya tinggal hanya selama 1 tahun. Hu Xing, melihat Chen Yuan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk memastikan Yang Xiaotian tetap di Akademi Pedang Surgawi, merasa semakin cemburu. Pada saat itu, hasrat membunuh yang kuat membuncah dalam hatinya. Saat niat membunuh Hu Xing tumbuh,
tiba-tiba pedang batu mengeluarkan ledakan ki pedang setinggi 1000 sang. Ki pedang membumbung tinggi ke angkasa. Bahkan di siang hari, ki pedang yang melesat ke langit terasa menyilaukan bagi Husing. Pada saat ini, bukan hanya Akademi Pedang Surgawi saja, melainkan banyak ahli di seluruh kota pedang surgawi juga melihat ki pedang yang menakjubkan. Kekuatan pedang yang dahsyat. Murid mana dari Akademi Pedang Surgawi yang telah menguasai ilmu pedang tingkat tinggi? Kata Peng Zigang, kepala istana dari istana Tuan Kota di kota pedang surgawi, dengan heran. Dia segera memerintahkan bawahannya, cepat cari tahu, murid mana dari Akademi Pedang Surgawi yang telah menguasai ilmu pedang tingkat tinggi. Ya, tuan rumah. Para apoteker di aula apoteker di kota pedang surgawi juga melihat ki pedang yang menakjubkan, semuanya terkejut. Cepat cari tahu siapa murid dari Akademi Pedang Surgawi itu. Kata Lin Yuan, kepala aula apoteker, memerintahkan apotekernya untuk segera menyelidiki. Hampir seluruh keluarga kota pedang surgawi mengirim orang untuk bertanya. Saat Husing menyaksikan ki pedang yang menyilaukan dari pedang batu, wajahnya menjadi semakin jelek. Namun, saat wajahnya berubah makin jelek, ledakan ki pedang spektakuler lainnya melesat keluar dari pedang batu, mencapai 9 langit, seakan mengaduk angin dan awan di atas. Wajah Husing menjadi semakin jelek. Kerumunan di Hundred Swords Plaza dikejutkan oleh ki pedang yang luar biasa dari Stone Sword. Para siswa baru Akademi Pedang Surgawi menyaksikan seseorang memahami pedang batu untuk pertama kalinya, dan pemandangan ki pedang yang membumbung tinggi membuat mereka sangat terguncang. Dan bukan hanya para siswa baru, bahkan Cao Lu dan guru-guru akademi lainnya sangat terkejut. Mereka telah melihat para siswa memahami pedang batu sebelumnya, tetapi tidak ada yang menyebabkan kegemparan seperti itu. Pedang ki yang dipancarkan para murid itu bagaikan air mancur, paling tinggi mencapai 10 meter tingginya, namun pedang ki yang ada di hadapan mereka bukanlah air mancur biasa, melainkan seperti meriam super. Bab 47, 5 Pedang Tetua Agung. Saat Yang Xiaotian terus memahami pedang batu, pedang ki yang seperti meriam super di mata Cao Lu dan yang lainnya terus melesat ke 9 surga. Angin dan awan di 9 langit menderu kencang tak berujung. Pedang ki di sekitar Yang Xiaotian menjadi semakin padat. Lin Yong, Chen Yuan dan yang lainnya menyaksikan ki pedang di sekitar Yang Xiaotian bertambah tebal, semuanya merasa gembira dan gembira. Dilihat dari ki pedang yang begitu padat, jika Yang Xiaotian meneruskan pemahamannya, mungkinkah dia bisa langsung melangkah ke alam pencapaian agung? Orang-orang di Akademi Laut Surgawi menyaksikan pemahaman Yang Xiaotian tentang pedang batu dengan tak percaya. Salah satu guru Akademi Laut Surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Cao Lu, apakah Yang Xiaotian ini benar-benar kura-kura raksasa tingkat 2? Jiwa bela diri. Kemudian dia menatap Cao Lu dengan mata bak malaikat maut. Mungkinkah jiwa bela diri kura-kura raksasa tingkat 2 memahami pedang batu yang tidak dapat dipahami oleh banyak jenius dari Akademi Pedang Surgawi? Dan langsung masuk ke Minor Achievement Realm. Jiwa bela diri kura-kura raksasa tingkat 2, setelah pemahamannya tentang pedang batu terputus, bisakah dia melanjutkan pemahamannya kapan saja? Apakah ini yang dapat dicapai oleh Martial Soul level 2? Kau mempermainkan kami. Dia bahkan menduga bahwa Akademi Pedang Surgawi sengaja menyatakan Yang Xiaotian sebagai jiwa bela diri kura-kura raksasa tingkat 2, padahal kenyataannya, Yang Xiaotian mungkin adalah roh bela diri tertinggi. Cao Lu awalnya ingin memastikan bahwa Yang Xiaotian memang seorang jiwa bela diri kura-kura raksasa tingkat 2, tetapi setelah melihat ekspresi pembunuh dari guru Akademi Dewa Laut itu, kata-katanya tertahan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah dekan, Lin Yong. Dia merasa ingin menangis tanpa air mata. Bukan dia yang mengatakan Yang Xiaotian adalah jiwa bela diri kura-kura raksasa tingkat 2. Dekan merekalah yang mengatakannya. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Xie Chu, Chen Bingyao, dan guru serta siswa lainnya di akademi juga melihat ke arah Lin Yong. Pada saat ini, semua orang ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan jiwa bela diri Yang Xiaotian. Kalau masih ada yang mengaku jiwa bela diri Yang Xiaotian adalah jiwa bela diri kura-kura raksasa tingkat 2, itu sama saja dengan menggesekkan otaknya ke tanah 100 kali. Lin Yong, yang tiba-tiba dipandangi banyak orang dengan mata seperti binatang buas, juga merasa tertekan. Dia mengutuk dalam hatinya, ingin tahu apa yang sedang terjadi,
karena mata surgawinya yang sunyi memang mengidentifikasi jiwa bela diri yang Xiao Tian sebagai kura-kura. Terlebih lagi, bentuk kura-kura itu ada di sana, Anda tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi. Akan tetapi, dia tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan jiwa bela diri yang Xiao Tian. Kecuali, Lin Yong memikirkan sebuah kemungkinan. Tepat pada saat itu, seorang utusan dari rumah penguasa kota pedang surgawi, yang sedang mengumpulkan informasi, buru-buru melaporkan apa yang ditemukannya kepada penguasa kota pedang surgawi, Peng Zigang. Apa? Orang yang menguasai pedang batu di alun-alun 100 pedang itu adalah murid dengan jiwa bela diri kura-kura raksasa tingkat 2. Peng Zigang tercengang mendengar berita itu dan langsung marah besar, menamparkan utusan itu dengan keras hingga dia terlempar jauh, wajahnya membengkak seperti kepala babi. Bawahannya ditampar konyol. Jiwa bela diri kura-kura raksasa tingkat 2 dapat memahami pedang batu dari alun-alun 100 pedang. Peng Zigang menunjuk bawahannya dengan marah, apakah kamu sudah gila? Atau hanya omong kosong? Bawahan itu langsung merasa ingin menangis, Tuanku, Akademi Pedang Surgawi lah yang menyebarkan berita itu. Mereka mengatakan bahwa jiwa bela diri yang Xiao Tian telah diverifikasi secara pribadi oleh Dekan Lin Yong dan memang jiwa bela diri kura-kura. Namun, yang aneh adalah bahwa lebih dari 10 hari yang lalu dalam ujian bulanan tahun pertama, pedang 13, pedang 4 musim milik yang Xiao Tian. Teknik, dan tinju Raja Harimau semuanya telah dikembangkan hingga ke tingkat penguasaan puncak. Hari ini seharusnya menjadi pertemuan pertukaran mahasiswa baru antara Akademi Pedang Surgawi dan Akademi Laut Surgawi. Jenius roh bela diri Super Suli dari Akademi Laut Surgawi, melihat yang Xiao Tian memahami batu. Pedang, menyerang Yang Xiao Tian untuk mengganggu pemahamannya tetapi ditendang oleh Yang Xiao Tian. Setelah itu, Suli menggunakan pedang Dewa Hantu Alam Prestasi Agung. Teknik, tapi masih terlempar oleh puncak kesempurnaan Yang Xiao Tian. Teknik pedang Hantu Alam. Akhirnya, Suli bahkan menggunakan dekrit gunung pedang yang telah hilang selama 100 tahun. Namun, dia masih terpukul oleh teknik pedang lautan luas dari alam penguasaan puncak Yang Xiao Tian. Dia dengan bersemangat melaporkan berita yang baru saja dikumpulkannya kepada Peng Zigang. Akan tetapi, semakin dia berbicara, semakin asing dia merasa. Suaranya perlahan menghilang. Karena itu, dapatkah seorang jiwa bela diri tingkat kedua mencapai prestasi seperti itu? Semua orang menganggapnya aneh. Setelah mendengar rinciannya, Peng Zigang berpikir keras dan bergumam pada dirinya sendiri, jiwa bela diri kura-kura raksasa. Jika Lin Yong secara pribadi telah menilainya, maka itu pastilah jiwa bela diri kura-kura raksasa. Namun mungkinkah, tidak semua jiwa bela diri kura-kura raksasa berada pada level kedua? Sementara itu, seorang apoteker dari Aula Apoteker melaporkan hasil penyelidikan mereka kepada Lin Yuan. Yang Xiao Tian, Lin Yuan terkejut, lalu tiba-tiba tersenyum penuh arti, jadi anak ini. Tidak mengherankan, kalau begitu. Dia bertanya-tanya kapan seorang jenius pedang Dao yang menakjubkan muncul dari Akademi Pedang Surgawi. Jika anak ini, maka itu normal. Hari-hari ini, setiap kali dia memikirkan Yang Xiao Tian meramu cairan spiritual pembangun fondasi, dia tidak dapat tetap tenang. Akan tetapi, anak ini tampak jauh lebih mengerikan daripada apa yang dibayangkannya, bukan hanya tingkat apotekernya yang luar biasa, tetapi bahkan bakat pedang Dao-nya juga mengerikan. Yang Xiao Tian, Chen Zihan, yang berada di sampingnya, juga mendengar hasil penyelidikan dan merasa bingung, mengapa nama ini terdengar begitu familiar. Tiba-tiba dia teringat, bukankah orang ini adalah sepupu Yang Zong yang lebih muda? Memikirkan pernyataan Cheng Beibei bahwa orang ini telah menyamar sebagai apoteker dari Aula Apoteker, Chen Zihan mengernyitkan alisnya. Sejak Cheng Beibei mengatakan orang ini telah menyamar sebagai apoteker dari Aula Apoteker, dia mulai tidak menyukai Yang Xiao Tian ini. Waktu berlalu. 1 jam berlalu. Akhirnya, Yang Xiao Tian sepenuhnya memahami semua teknik pedang dalam dunia pedang Ki Pedang Batu. Ki pedang dari pedang batu berangsur-angsur surut. Semua kembali tenang. Pedang Ki di sekitar Yang Xiao Tian mulai menghilang perlahan. Ketika dia membuka matanya, dia melihat kerumunan orang padat di Hundred Swords Plaza. Semua orang menatapnya dengan mata bersinar hijau. Yang Xiao Tian mengamati ekspresi semua orang, tatapannya tertuju pada Lin Yong dan Chen Yuan,
lalu dia menangkupkan tinjunya ke arah kedua dekan itu. Dekan, saya telah memahami pedang batu, dan saya harus kembali untuk mengonsolidasikan diri. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Lin Yong dan Chen Yuan membuka mulut mereka tetapi tidak mengatakan apapun. Semula pada jam itu mereka sudah menyiapkan banyak hal untuk dikatakan tetapi belum mengucapkan sepatah kata pun. Menyaksikan sosok yang Xiao Tian yang menghilang di Hundred Swords Plaza, Lin Yong bertanya pada Chen Yuan, menurutmu, apakah anak ini mungkin marah padaku? Melihat ekspresi gugup Lin Yong, Chen Yuan tercengang. Ini pertama kalinya dia melihat dekan berpenampilan seperti ini. Lin Yong, dekan Akademi Pedang Surgawi, sekarang benar-benar khawatir bahwa seorang siswa mungkin marah padanya. Chen Yuan memandang sosok yang Xiao Tian yang menjauh, tetapi menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Pada saat ini, daun-daun pohon ginkgo di Akademi Pedang Surgawi berguguran, helai demi helai berwarna kuning keemasan, mendarat di jejak kaki yang ditinggalkan yang Xiao Tian. Dari kejauhan, seluruh tubuh yang Xiao Tian tampak tersentuh lapisan emas. Setelah yang Xiao Tian pergi, akhirnya orang-orang dari Akademi Laut Surgawi juga mengucapkan selamat tinggal dan pamit undur diri. Mereka merasa malu untuk tinggal lebih lama lagi, dan tidak punya muka untuk terus tinggal. Melihat para guru dan murid yang bertolak dari Akademi Laut Surgawi, wajar saja jika Lin Yong dan Chen Yuan tidak menunjukkan ekspresi senang. Dekan, menurutmu apakah kita harus memberitahu 5 tetua agung Akademi Pedang Surgawi tentang situasi yang Xiao Tian? Chen Yuan tiba-tiba berkata kepada Lin Yong. Meskipun Lin Yong adalah dekan Akademi Pedang Surgawi, dalam hal senioritas, yang tertinggi adalah 5 tetua agung Akademi Pedang Surgawi. Akan tetapi, kelima tetua agung selalu menyendiri di dalam aula pedang dalam Akademi Pedang Surgawi, bermeditasi pada pedang dao tertinggi, dan tidak meninggalkan aula pedang selama bertahun-tahun. Jika tidak ada masalah yang sangat penting, bahkan Lin Yong tidak akan mengganggu kelima tetua agung. Bab 48, Memahami Pedang Batu Kedua. Setelah mendengar Chen Yuan menyarankan untuk melaporkan situasi yang Xiao Tian kepada 5 tetua agung Sword Hall, Lin Yong merasa ragu-ragu. Kelima tetua agung sedang memahami dao pedang tertinggi di aula pedang dan tidak ingin diganggu. Mereka telah mengatakan bahwa bahkan jika seseorang dengan roh bela diri tertinggi muncul di akademi, tidak perlu melapor kepada mereka. Kecuali jika seorang siswa mampu memahami lebih dari 10 dari 100 pedang batu di Hundred Swords Plaza, barulah ada kebutuhan untuk melapor kepada mereka berlima. Meskipun bakat pedang dao yang Xiao Tian mencengangkan, sejauh ini dia baru memahami 1 pedang batu. 5 tetua agung berkata bahwa kecuali seorang murid dapat memahami lebih dari 10 pedang batu, tidak perlu melaporkan apapun kepada mereka, renung Lin Yong. Jangan laporkan masalah yang Xiao Tian kepada 5 tetua agung untuk saat ini. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke Chen Yuan dan berkata, kamu pergi kumpulkan semua buku yang berhubungan dengan jiwa bela diri. Dia ingin meneliti jiwa bela diri yang Xiao Tian lebih jauh. Seperti penguasa kota pedang surgawi Peng Zigang, dia juga berspekulasi apakah tidak semua jiwa bela diri kura-kura raksasa berada di tingkat kedua. Mungkinkah jiwa bela diri kura-kura raksasa milik yang Xiao Tian merupakan pengecualian? Dia bermaksud mencari referensi untuk melihat apakah ada buku yang mencatat sesuatu tentang jiwa bela diri kura-kura raksasa yang Xiao Tian. Kini saat dia mengingat kembali adegan yang Xiao Tian memanggil jiwa bela diri kura-kura raksasa, semakin dia memikirkannya, semakin mencurigakan hal itu tampak. Baiklah, Dekan, aku akan meminta seseorang mengumpulkan semua buku martial soul sekarang. Chen Yuan mengerti maksud Lin Yong dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tanpa ragu, Chen Yuan segera pergi untuk mengumpulkan buku-buku martial soul. Kerumunan di Hundred Swords Plaza bubar. Husing kembali ke pelatarannya, lengan bajunya menyapu gelombang ki pedang yang dahsyat dan seketika menghancurkan balok batu besar di pelataran itu. Melihat wajah Husing yang tidak senang, para siswa yang biasanya mengikutinya terlalu takut untuk berbicara. Kalian semua kembali dulu, Husing melambaikan tangannya. Aku ingin menyendiri sebentar. Tak seorang pun berani bicara banyak dan pergi satu demi satu. Setelah semua orang pergi, Husing tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya, seperti binatang ganas yang terluka, yang Xiao Tian, memangnya kenapa kalau kamu sudah memahami pedang batu pertama,
aku hanya tidak percaya kalau kamu bisa memahami yang kedua. Setelah kembali ke kediamannya, Yang Xiaotian mulai berlatih teknik pedang batu yang baru saja dipahaminya di halaman. Kumpulan ilmu pedang ini disebut teknik pedang matahari berapi. Itu adalah teknik pedang yang teguh dan penuh dengan yang. Seketika, di dalam pelataran Yang Xiaotian, gelombang ki pedang bergulung-gulung, dan panas yang menyengat membuat seluruh pelataran tampak terbakar. Saat Yang Xiaotian mengayunkan pedangnya, ki pedangnya bersinar bagai sinar matahari, membiaskan cahaya cemerlang bak sinar matahari. Saat ia terus berlatih, ki pedangnya tumbuh semakin kuat. Sampai larut malam, setelah Yang Xiaotian mengolah teknik pedang matahari berapi hingga ke alam prestasi besar, dia mulai berlatih seni naga purba. Dengan beredarnya seni naga primordial, 6 naga ki sejati berkeliaran di sekelilingnya tanpa henti. Setelah berhasil mencapai puncak lapisan keempat bawaan akhir, dia telah membangkitkan 2 naga ki sejati lagi. Sekarang, dia telah membangkitkan total 6 naga ki sejati. Dengan pemberdayaan 6 naga ki sejati, kekuatan, pertahanan, dan serangannya semuanya mengalami peningkatan yang mencengangkan. Pada saat ini, melingkar di atas kepala Yang Xiaotian, roh bela diri kura-kura hitam dan roh bela diri ular hitam yang melahap energi spiritual 9 surga menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Cangkang kura-kura hitam telah menjadi lebih padat. Dan sisik ular hitam tampak seperti besi hitam. Lebih jauh lagi, di bawah perut ular hitam, 2 tonjolan menonjol keluar seolah-olah akan menumbuhkan kaki. Yang Xiaotian juga merasakan perubahan pada ular hitam dan tidak dapat menahan perasaan heran dan bingung. Seekor ular menumbuhkan kaki. Apa pertanda ini? Mungkinkah? Memikirkan suatu kemungkinan, Yang Xiaotian merasa gembira dalam hatinya. Saat matahari terbit, dia mengolah teknik bela diri yang dia tukarkan sehari sebelumnya hingga mencapai penguasaan tertinggi dan kembali lagi ke gudang Akademi Pedang Surgawi. Setelah menukar kitab rahasia, dia tidak langsung pergi tetapi terus membaca buku-buku tentang jiwa bela diri. Dalam salah satu buku jiwa bela diri, Yang Xiaotian membenarkan dugaannya. Jiwa bela diri ular hitam miliknya menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi seekor naga. Naga hitam? Iya, Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam. Naga hitam merupakan penguasa di antara ras naga surgawi, setingkat dengan naga suci emas, jiwa bela diri tingkat 14. Dan Yang Xiaotian merasa bahwa jiwa bela diri naga hitamnya bukanlah naga hitam biasa. Mengenai jenis naga hitam apa itu, dia harus menunggu hingga jiwa bela diri naga hitamnya benar-benar mengalami transformasi untuk mengetahuinya. Yang Xiaotian menutup buku dan meninggalkan repositori. Lu Zelin memperhatikan kepergian Yang Xiaotian dengan emosi yang rumit dan tak dapat dijelaskan di matanya. Dia juga melihat pedang ki dari hari sebelumnya yang meletus seperti meriam super di Hundred Swords Plaza. Namun, karena dia ditugaskan untuk menjaga repositori, dia tidak bisa pergi ke Hundred Swords Plaza. Setelah mengetahui bahwa orang yang telah memahami pedang batu adalah Yang Xiaotian, Lu Zelin merasa sangat bingung. Selain itu, dia juga telah mengetahui kejadian pada hari sebelumnya ketika Yang Xiaotian menggunakan teknik pedang hantu dan teknik pedang lautan luas untuk mengalahkan Suli. Dia bahkan tahu bahwa teknik pedang hantu dan teknik pedang lautan luas milik Yang Xiaotian masing-masing telah dikultivasikan hingga ke puncak alam kesempurnaan dan penguasaan puncak. Alam kesempurnaan di puncaknya. Penguasaan puncak. Lu Zelin bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, Yang Xiaotian datang setiap hari untuk menukar kitab rahasia, dan sungguh menggelikan bahwa dia dan Hu Xing mengira Yang Xiaotian tidak dapat memahami dan mengerti sepenuhnya kitab-kitab rahasia yang dipinjamnya. Ternyata pria itu tidak gagal untuk mengerti. Dia benar-benar mengerti. Mengalahkan Hu Xing dalam 2 tahun, ya, gumam Lu Zelin pada dirinya sendiri. Lebih dari sebulan yang lalu, ketika Yang Xiaotian mengucapkan kata-kata itu, ia menjadi bahan tertawaan di antara semua guru dan siswa Akademi Pedang Surgawi setelah makan. Lalu sekarang bagaimana? Tepat pada saat itu, tiba-tiba seorang murid berlari keluar dari gudang sambil berteriak, Yang Xiaotian telah pergi ke alun-alun 100 pedang untuk memahami pedang batu lagi. Lu Zelin gemetar hebat sekujur tubuhnya. Ini karena Yang Xiaotian juga bertukar buku teknik bela diri kemarin, dan kemudian menuju ke Hundred Swords Plaza untuk memahami pedang batu. Mungkinkah hari ini Yang Xiaotian ingin memahami pedang batu kedua?
Pikiran itu menyebabkan jantung Lu Zelin berdebar tak terkendali. Dan berita bahwa Yang Xiaotian akan memahami pedang batu keduanya hari ini segera sampai ke telinga Husing. Husing menegang setelah mendengar berita itu. Kemudian, tangannya mengepal erat, matanya memancarkan cahaya ganas. Yang Xiaotian, aku hanya tidak percaya bahwa kamu benar-benar dapat memahami yang kedua. Pedang batu hari ini. Bab 49, aku akan memastikan bocah ini musnah. Bukan saja Husing tidak mempercayainya, Cheng Beibei pun tidak, dan Yang Zong terlebih lagi. Pedang batu sangat sulit dipahami. Jika seseorang berhasil memahami satu pedang dalam beberapa tahun, itu sudah sangat langka. Mereka menolak untuk percaya bahwa Yang Xiaotian dapat memahami dua pedang batu utama dalam beberapa hari berturut-turut. Ketika Lin Yong dan Chen Yuan menerima berita itu, mereka juga terkejut. Apakah dia akan memahami pedang batu kedua hari ini? Lin Yong merenung, mungkinkah anak ini terlalu berhasrat untuk meraih kesuksesan dengan cepat? Dia tidak menyangkal bahwa Yang Xiaotian adalah seorang jenius dao pedang yang tak tertandingi, tetapi gagasan bahwa Yang Xiaotian dapat memahami dua pedang batu utama dalam beberapa hari berturut-turut masih tampak tidak masuk akal baginya. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Chen Yuan bertanya pada Lin Yong. Lin Yong mengangguk, meletakkan buku jiwa bela diri yang baru saja dikumpulkannya, dan pergi bersama Chen Yuan menuju Hundred Swords Plaza. Namun, saat Lin Yong dan Chen Yuan baru saja meninggalkan halaman, tiba-tiba, pedang Qi yang mengejutkan membubung tinggi ke angkasa, mencapai 9 surga. Pedang Qi datang begitu tiba-tiba. Dan dengan begitu ganasnya, Lin Yong dan Chen Yuan belum pulih ketika gelombang pedang Qi lainnya meledak. Keduanya memandang ke arah pedang Qi, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Arah itu tepatnya adalah Hundred Swords Plaza. Mungkinkah? Keduanya bertukar pandangan terkejut dan melesat menuju Hundred Swords Plaza secepat yang pernah mereka lakukan dalam hidup mereka. Meski begitu, saat mereka terbang menuju Hundred Swords Plaza, area di sekitar plaza tersebut sudah penuh sesak dengan guru dan siswa dari akademi. Di tengah kerumunan, Husing mengepalkan tangannya erat-erat, menatap tajam ke arah Yang Xiaotian, yang berdiri di depan pedang batu kedua. Di sampingnya, Yang Zong memperhatikan Yang Xiaotian, hatinya dipenuhi keputusasaan yang tak terbatas. Cheng Beibei juga memiliki ekspresi kompleks di wajahnya. Ada sebuah legenda di dalam Akademi Pedang Surgawi tentang pedang batu di Hundred Swords Plaza, bahwa hanya mereka yang memiliki hati pedang yang sangat kuat yang dapat memahaminya. Setelah memahami satu pedang batu, bahkan pedang hati yang terkuat sekalipun akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk mencerna pengalaman tersebut sebelum mampu memahami pedang batu kedua. Tapi bagaimana dengan Yang Xiaotian? Mengapa dia bisa memahami pedang batu kedua sehari setelah yang pertama? Bagaimana tepatnya Yang Xiaotian mengelola ini? Bukan saja Cheng Beibei merasa tidak dapat mengerti, tetapi semua guru dan murid di tempat kejadian juga bingung. Lin Yong dan Chen Yuan juga tidak mengerti. Kecuali jika hati pedang Yang Xiaotian kuat hingga tingkat yang mengerikan. Pada saat itu, berdiri di hadapan pedang batu, Yang Xiaotian tampak berada di dunia es dan salju. Di dunia yang dingin ini, langit dipenuhi ki pedang glasial yang berputar-putar di sekelilingnya. Di mata Yang Xiaotian, pedang ki glasial ini berubah menjadi pendekar pedang es. Para pendekar pedang es mempertunjukkan teknik pedang mereka. Tak lama kemudian, pedang Qi yang dingin menyelimuti Yang Xiaotian. Para penonton dapat melihat, di sekitar kepala dan tubuh Yang Xiaotian, butiran-butiran salju mulai bertebaran. Dan butiran salju semakin banyak, menutupi seluruh Hundred Swords Plaza. Saat itu, matahari bersinar terik, namun Hundred Swords Plaza dipenuhi butiran salju, pemandangan ajaib yang menyentuh hati semua orang yang hadir. Teknik pedang batu kedua yang dipahami Yang Xiaotian adalah teknik pedang bulan dingin. Pedang batu pertama adalah teknik pedang matahari berapi-api, dan sekarang yang kedua adalah teknik pedang bulan dingin, satu yang dan satu yin, satu kuat dan satu lembut. Pada waktunya, yin dan yang akan bergantian, kekuatan dan kelembutan akan saling melengkapi, dan kekuatan kedua teknik pedang pasti akan meningkat drastis sekali lagi. Seiring berjalannya waktu, kepingan salju di Hundred Swords Plaza tumbuh lebih padat dan lebih intens. Kepingan salju berputar tertiup angin, seolah-olah mereka adalah naga yang terbuat dari kepingan salju yang bergerak. Pada saat yang sama,
hawa dingin yang luar biasa menyebar di langit dan menyelimuti bumi. Semua orang yang berdiri di alun-alun itu tidak dapat menahan diri untuk mundur karena takjub. Tepat saat butiran salju tampak berhamburan keluar dari alun-alun, tiba-tiba, mereka berhenti di tepinya. Kemudian, ki pedang dari pedang batu mulai menghilang perlahan. Pedang ki kepingan salju di sekitar tubuh Yang Xiaotian kembali ditarik ke dalam dirinya. Butiran salju yang menari-nari di bawah sinar mentari hampir seketika lenyap tanpa jejak. Yang Xiaotian membuka matanya. Dia melihat Hu Xing berdiri di tengah kerumunan, menatapnya dengan wajah penuh kecemburuan dan kebencian. Tatapan mereka bertabrakan. Di tengah keterkejutan orang banyak, Lin Yong dan Chen Yuan datang mendekat. Dibandingkan kemarin, mereka bahkan lebih bersemangat. Xiaotian, bagaimana perasaanmu? Chen Yuan bertanya kepada Yang Xiaotian dengan nada yang menyayanginya seperti harta yang sangat berharga. Suaranya begitu lembut dan senyumnya begitu cerah sehingga membuat semua orang menelan ludah. Yang Xiaotian tahu Chen Yuan bertanya apakah dia merasa tidak nyaman. Lagi pula, dia telah memahami dua pedang batu selama 2 hari berturut-turut, dan ada ketakutan kalau dia mungkin tidak mampu mencerna pengalaman itu, yang bisa menghambat kultivasinya di masa mendatang. Saya baik-baik saja, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Lin Yong dan Chen Yuan yang cemas akhirnya menenangkan hati mereka yang gelisah. Jika tidak ada yang salah, maka aku akan kembali dulu, kata Yang Xiaotian kepada kedua dekan. Lin Yong buru-buru berkata, baiklah, setelah kau kembali, jangan terlalu memaksakan diri dalam kultivasimu. Jangan sampai kau kelelahan, usiamu masih dalam tahap pertumbuhan. Jangan membuat dirimu lelah. Anda berada pada usia di mana Anda sedang dalam masa pertumbuhan. Semua orang menatap Lin Yong dengan tatapan terkejut. Kapan dekan mereka yang selalu ketat dan kaku belajar menjadi begitu peduli terhadap mahasiswanya? Baiklah, dekan, Yang Xiaotian menanggapi Lin Yong, dan setelah berbicara, dia meninggalkan 100 Swords Plaza. Di bawah sinar matahari, sosok Yang Xiaotian berangsur-angsur berjalan menjauh. Sosok ramping Yang Xiaotian tampak diselimuti cahaya kemasan. Menyaksikan kepergian Yang Xiaotian, Lin Yong dan Chen Yuan diliputi kegembiraan. Mari kita percepat pengumpulan buku-buku tentang jiwa bela diri dari seluruh dunia, Lin Yong tiba-tiba berkata kepada Chen Yuan. Dia menjadi semakin ingin tahu apa sebenarnya jiwa bela diri Yang Xiaotian. Baiklah, Chen Yuan mengangguk. Belum lagi Yang Xiaotian yang terus berlatih teknik pedang bulan dingin sekembalinya ke kediamannya, Hu Xing pun kembali ke halaman rumahnya dan dengan geram menebas dengan pedangnya, menghancurkan semua tunggul batu hingga berkeping-keping. Kakak senior Hu, Yang Xiaotian sekarang tinggal di luar akademi, haruskah aku mencari kesempatan untuk membunuhnya? Deng Yi, yang setia kepada Hu Xing, menyarankan sambil membuat gerakan memotong tenggorokan. Deng Yi, yang mampu menjadi murid pengadilan dalam Akademi Pedang Surgawi, secara alami memiliki bakat luar biasa dan tidak lemah dalam kultivasi, berada di level bawaan 10. Hu Xing menggelengkan kepalanya, membunuhnya di kota pedang surgawi akan menarik terlalu banyak perhatian. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, selama ujian akhir, ada penilaian perburuan binatang buas. Kita akan bertindak saat itu, saat dia berada di alam liar. Dengan tatapan dingin di matanya, dia berkata, aku ingin anak itu menghilang tanpa jejak. Dalam ujian akhir sebelumnya yang mencakup perburuan binatang buas di alam liar, ada siswa yang dimangsa oleh binatang buas. Kali ini, dia akan memastikan kematian Yang Xiaotian oleh cakar binatang buas. Jika Yang Xiaotian mati karena binatang buas, bahkan jika Akademi Pedang Surgawi mencoba menyelidikinya, akan sangat sulit menemukan petunjuk apapun. Deng Yi menyeringai, bagus, kalau begitu kita akan menunggu sampai perburuan binatang buas di ujian akhir untuk membunuhnya. Berbicara sampai di sini, dia ragu-ragu, apakah mungkin anak ini bisa terus memahami pedang batu besok. Hu Xing merasa seakan-akan seluruh tubuhnya terkena pukulan, tubuhnya menegang, dan suaranya serak, sialan kalau besok dia bisa memahami pedang batu ketiga. Bab 50 mengungkap, setelah kembali ke kediamannya, Yang Xiaotian membawa teknik pedang bulan dingin ke alam pencapaian agung dan kemudian memulai alkimia. Memiliki persediaan pil roh 4 simbol tertinggi yang cukup selalu menguntungkan, jadi dia tentu saja tidak keberatan untuk memiliki lebih banyak. Lagi pula, ia masih memiliki banyak ramuan obat.
Saat larut malam, Yang Xiaotian akhirnya berlatih seni naga primordial. Keesokan paginya, dia mulai berlatih manual rahasia tertinggi bawaan yang telah dia tukarkan dari repositori akademi sehari sebelumnya. Setelah berlatih ilmu pedang selama beberapa hari terakhir, dia telah menukar teknik kaki sebagai pengganti teknik pedang kemarin, yaitu tendangan angin surgawi. Tendangan angin surgawi ini cukup menarik jika dikultivasikan hingga ke alam kesempurnaan. Satu tendangan saja dapat menimbulkan badai, dan jika dibawa ke tingkat penguasaan puncak, satu tendangan bahkan dapat melepaskan badai seperti tornado. Setelah menyelesaikan dan menghafal buku rahasia tendangan angin surgawi, Yang Xiaotian memulai latihannya. Tak lama kemudian, angin kencang bertiup di dalam halaman. Ketika dia telah mengembangkan tendangan angin surgawi hingga tingkat prestasi hebat, hari sudah hampir tengah hari. Akhir-akhir ini, Yang Xiaotian merasa waktu sehari tidaklah cukup. Terutama setelah memahami pedang batu, dia masih perlu meluangkan waktu setengah hari setiap hari untuk berlatih teknik pedang batu. Oleh karena itu, Yang Xiaotian memutuskan bahwa untuk teknik bela diri atas bawaan di masa mendatang dari paviliun buku, ia hanya akan mengolahnya hingga ke alam prestasi kecil. Karena dia pada akhirnya akan menerobos ke alam pencapaian besar dan alam kesempurnaan seiring berjalannya waktu, tidak perlu terburu-buru untuk mencapai pencapaian besar di hari yang sama. Dengan cara ini, ia dapat meluangkan 2 jam untuk melakukan hal lain. Yang Xiaotian berjalan santai ke halaman Luoqing dan melihat Luoqing sedang berlatih tinju. Setiap kali Luoqing memukul, lebih dari selusin jejak tinju muncul di udara. Terlebih lagi, jejak tinju itu membawa api aneh. Melihat nyala api yang tidak biasa ini, Yang Xiaotian tercengang. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah membaca buku-buku alkimia dan memiliki pemahaman tentang api antara langit dan bumi. Ada berbagai macam api di langit dan bumi, termasuk api spiritual, api abnormal, dan api surgawi. Jika seseorang dapat menaklukkan api ini dan menyatukannya ke dalam ki sejati, hal itu tidak hanya akan meningkatkan kekuatan serangan ki sejati, tetapi juga meningkatkan potensi ramuan ajaib. Api yang menyertai jejak tinju Luoqing seharusnya merupakan salah satu api spiritual atau api abnormal. Akan tetapi, baik api spiritual maupun api abnormal, keduanya sangat sulit ditaklukkan karena api langit dan bumi ini sangat kuat, dan peluang untuk berhasil menaklukkannya sangat tipis. Banyak makhluk kuat gagal dalam upaya mereka dan malah dibakar menjadi abu oleh api langit dan bumi ini. Tidak disangka Luoqing berhasil menaklukkan satu pun. Tuan muda, pada saat itu, Luoqing, yang sedang berlatih teknik tinju, melihat Yang Xiaotian datang dan berhenti berlatih untuk berjalan mendekat sambil tersenyum. Yang Xiaotian bersenandung menanggapi dan bertanya sambil tersenyum, Luoqing, nyala api di tanganmu membekas, itu adalah api abnormal, bukan? Luoqing menjawab dengan hormat, ya, Tuan muda. Saya beruntung bisa menaklukkan api abnormal ini, meskipun itu hanyalah api angin hitam di bagian bawah daftar api abnormal. Yang Xiaotian mengangguk. Memang, itu adalah api abnormal dalam tubuh Luoqing. Dalam hal kekuatan di antara api langit dan bumi, api spiritual merupakan yang terlemah, diikuti oleh api abnormal, sedangkan api surgawi merupakan yang terkuat. Bahkan api abnormal yang paling lemah pada bagian bawah daftar api abnormal lebih kuat daripada api spiritual apapun. Dan karena api abnormal itu langka, hanya ada beberapa ratus jenis, fakta bahwa Luoqing berhasil menaklukkan api angin hitam sungguh sangat luar biasa. Luoqing berkata sambil mendesah, untuk menaklukkan api angin hitam ini, aku mengalami pengalaman yang mirip dengan kematian 9 kali, hampir terbakar menjadi abu tanpa jiwa. Memikirkan kembali situasi itu, dia masih ketakutan. Yang Xiaotian kemudian bertanya tentang kemajuan kultivasi Luoqing. Luoqing menyebutkan bahwa setelah meminum pil roh 4 simbol tertinggi, ki sejatinya telah meningkat, namun menerobos ke alam leluhur bela diri masih merupakan tantangan. Setelah itu, Yang Xiaotian pergi mengunjungi Ed, Ali, dan binatang berlapis emas. Ed dan Ali sedang berlatih seni dewa perang, dan dengan bantuan pil roh 4 simbol tertinggi, mereka maju dengan cepat dan telah mencapai tingkat kedua bawaan. Adapun Xiao Jin, ukurannya tampaknya tidak banyak berubah, tetapi ucapannya menjadi lebih lancar, tidak lagi gagap. Masalahnya, si kecil itu suka daging dan tidak bahagia tampaknya. Ia sering pergi keluar kota untuk berburu binatang buas dan juga suka bertingkah genit seperti anak berusia 6 atau 7 tahun.
Saat meninggalkan kediamannya, Yang Xiaotian merenungkan masalah langit dan bumi api dalam perjalanannya ke gudang akademi. Jika dia dapat menaklukkan api langit dan bumi, niscaya hal itu akan sangat bermanfaat bagi alkimia miliknya. Bagi seorang alkemis, sekuat apapun kekuatan jiwa mereka, atau seberapa hebat api langit dan bumi yang dapat mereka manfaatkan, ramuan terbaik yang dapat mereka murnikan memiliki kualitas yang tertinggi. Namun, jika dia dapat menaklukkan api surgawi dan menggunakannya untuk alkimia, ada harapan bagi ramuan kualitas unggulnya untuk menembus ke kualitas tertinggi. Kekuatan ramuan bermutu tinggi tak tertandingi oleh ramuan bermutu unggul. Ramuan berkualitas tinggi, yang dimurnikan melalui api surgawi, sangat murni, dengan efek samping yang hampir dapat diabaikan. Namun, api surgawi sangat langka di dunia ini, hanya ada beberapa lusin jenis. Api surgawi ini tersembunyi jauh di dalam pegunungan yang luas dan sungai-sungai besar, sehingga sangat sulit ditemukan. Aku penasaran apakah gudang akademi punya buku yang menjelaskan tentang api surgawi, pikir Yang Xiaotian dalam hati, berencana untuk mencarinya secara menyeluruh begitu dia tiba di gudang. Setelah tiba di repositori, Yang Xiaotian menukarkan teknik pedang atas bawaan dan mulai mencari buku tentang api surgawi. Akhirnya, dia menemukannya. Akan tetapi, buku tentang api surgawi ini hanya setebal beberapa lusin halaman dan hanya menguraikan bentuk dan kekuatannya, tidak berisi apapun yang berharga. Kecewa, Yang Xiaotian meninggalkan repositori dengan kitab rahasia teknik pedang tertinggi bawaan. Melihat Yang Xiaotian meninggalkan repositori, banyak siswa mengikutinya, berspekulasi apakah dia akan terus memahami pedang batu ketiga hari ini. Aku yakin Yang Xiaotian akan terus memahami pedang batu ketiga hari ini. Aku akan mati sebelum percaya bahwa Yang Xiaotian dapat memahami pedang batu ketiga hari ini. Saya mendengar bahwa setelah saudara Husing kembali kemarin, dia menghancurkan semua bangku batu di halamannya hingga berkeping-keping. Berubah menjadi berkeping-keping. Bukankah itu berarti dia harus duduk di tanah mulai sekarang? Sekelompok mahasiswa tertawa di belakangnya. Yang Xiaotian tersenyum mendengar percakapan para siswa di belakangnya. Duduk di tanah, iya. Jika dia bisa memahami pedang batu ketiga hari ini, dia bertanya-tanya apakah Husing akan bertindak sejauh itu dengan menggali tanah di pelataran rumahnya. Yang Xiaotian tiba di 100 Swords Plaza dan, di bawah tatapan tegang para siswa yang mengikutinya, berjalan menuju pedang batu ketiga. Melihat Yang Xiaotian benar-benar akan melanjutkan memahami pedang batu ketiga hari ini, para siswa terkejut. Yang Xiaotian akan memahami pedang batu ketiga. Seorang murid berteriak dengan gembira, seolah-olah dia sendirilah yang akan memahaminya. Tiba-tiba para pelajar itu mulai menyebarkan berita itu. Yang Xiaotian, melihat para murid berlarian untuk memberitahu yang lain, merasa agak terdiam, usahanya untuk memahami pedang batu tampaknya telah berubah menjadi peristiwa besar yang menggembirakan bagi akademi. Sementara itu, Lin Yong dan Chen Yuan, setelah mendengar bahwa Yang Xiaotian akan memahami pedang batu ketiga, buru-buru meletakkan buku rahasia jiwa bela diri mereka dan bergegas menuju Plaza 100 Pedang, karena takut mereka akan terlambat. Mereka bahkan menelan pil roh dengan tergesa-gesa. Namun, saat mereka baru setengah jalan, Ki Pedang tiba-tiba melonjak ke langit. Tercengang oleh Ki Pedang yang memukau di 100 Swords Plaza, mereka kehilangan kata-kata. Brengsek. Mereka terlambat. Di halaman rumah Husing, setelah gelombang Ki Pedang, terdengar suara geraman marah Husing yang terluka, sementara debu mengepul dan memenuhi langit. Seperti dugaan Yang Xiaotian, Husing mulai menggali tanah di halamannya.